Baik, berikutnya kita akan lanjut ke sesi panel kedua dengan tema tantangan dan aksi untuk masa depan yang akan dipandu oleh moderator Bapak Hardiansyah dari Wikimedia Indonesia. Kepada moderator, kami persilahkan untuk memimpin sesi kedua, sesi panel kedua di atas panggung. Boleh kita beri tepuk tangan Bapak Ibu untuk moderator dan juga nanti narasumber sesi kedua kita. Baik, terima kasih Mbak Resti. Terima kasih Bapak dan Ibu masih di ruangan ini bersama, makin dingin. Ini kayaknya memang tidak bisa dinegosiasi lagi masalahnya dinginnya. Kayak bawaannya sentral, tapi kita sudah usahakan untuk supaya buka ini biar tidak dingin ya, walaupun di luar panas gitu ya Bapak dan Ibu. Terima kasih di panel 2 ini, kalau tadi kita bicara soal manfaat, tapi sebenarnya kalau kita ajak diskusi panjang lagi, tapi kita mikirnya ini pemantik aja ya Bapak dan Ibu, biar berlanjut di di mana gitu, di makan siang nanti atau juga mungkin tukar-tukaran informasi lewat email atau juga kontak, biar bisa diskusi ini berlanjut lagi, karena memang tidak bisa dalam satu hari penuh itu. Kalau tadi banyak manfaat, kita bicara tentang tantangan dan juga apa ke depannya ya untuk gerakan keterbukaan ini. Saya panggil Bapak Profesor Dr. Juneman Abraham SPSI MSI yang merupakan juga Profesor Psikologi dari Binus University. Fokus Bapak Juneman adalah lebih ke open access ya. Dan kali ini bicara tentang membangun literasi digital dan riset terbuka. Mungkin tepuk tangan buat Pak Juneman, atau mungkin sudah banyak kenal kali mungkin Pak ya. Silakan bebas memilih tempat. Kemudian ada dari Perkumpulan OpenStreetMap Indonesia, ada Mas Riyadi Wibowo yang fokusnya di geospasial, data, open data juga ya, tapi datanya data geospasial. Kali ini bicara tentang mungkin lebih banyak tentang keberlanjutan relawan ya, karena kebanyakan open ini berjalan dari relawan-relawan seperti itu. Bagaimana tantangan dan juga aksi yang bisa kita lakukan bersama biar lebih banyak relawan lagi di gerakan terbuka ini ya Bapak dan Ibu. Kemudian ada Bapak Widiatmoko Adi Putranto, SSMLIM dari Universitas Gadjah Mada, merupakan pengajar juga ya di Archive Reservation Laboratory, Archive and Records Management, Sekolah Vokasi di UGM. Nanti akan membicarakan tentang mendorong keterbukaan GLAM ya, Galleries, Libraries, Archive dan Museum. Itu pun juga perlu terbuka ya, karena itu juga data budaya kita. Kemudian saya panggil juga Mbak Lydia Christina dari komunitas Mozilla Indonesia. Tadi Pak Erwin juga sempat bicara tentang Mozilla, ada orang Mozilla yang akan bicara tentang mengadopsi OSS ya, Open Source Software, tantangan dan solusinya. Masing-masing akan kita minta untuk memberikan presentasi atau juga apa yang mau disampaikan pada kali ini. Saya mulai dari Pak Juneman terlebih dahulu, mungkin disiapkan materinya Mbak. Bebas Pak, mungkin kalau misal di sana juga boleh atau duduk juga boleh. Boleh, boleh. Baik, terima kasih Mas Hardi, salam jumpa Ibu Bapak sekalian, juga teman-teman narasumber. Nama saya Junema Abraham, saat ini saya di Binus University sebagai Wakil Rektor untuk bidang penelitian ya, dan transfer teknologi. Nah, saya diminta untuk sharing soal ini, membangun literasi digital dan riset terbuka. Khususnya tentang riset terbuka ya Ibu Bapak, saya dalam tanda kutip mencoba untuk memanfaatkan kekuasaan yang sedang ada begitu ya Bapak. Ya, jadi begitu saya masuk tahun 2023 bulan Agustus, saya itu langsung menyusun regulasi gitu di Binus University. Regulasinya adalah kalau teman-teman dosen atau peneliti hendak klaim biaya operasional jurnal atau insentif jurnal, itu wajib papernya itu data terbuka, gitu, open data, wajib Bapak Ibu ya. Wah, waktu itu banyak sekali respon
Sampai ada yang mengatakan berhenti aja nulis paper begitu ya. Jadi agak apa namanya kesel gitu, agak sebel. Akhirnya saya berefleksi juga Ibu Bapak, akhirnya saya bikin tahapan. Saya buat tahapan. Tahap pertama adalah open datanya tidak harus di state di dalam paper. Jadi boleh diupload ke repositori kami terus dinyatakan bahwa datanya tersimpan di repositori BINUS dengan alamat sekian. Sampai kemudian ada beberapa tahapan lagi begitu ya. Ujungnya adalah data availability statement tetap harus di dalam papernya gitu ya. Dan syukurnya sampai hari ini kami melihat ada sekitar 98% dari dosen peneliti kami yang publish itu sudah memenuhi kewajiban tersebut ya, mematuhi open data, dan kita sosialisasi terus ya Ibu Bapak ya. Mungkin itu sedikit sharing tentang riset terbuka ya. Pertama saya mungkin akan menyampaikan agenda di waktu yang sangat terbatas ini ya, yaitu mulai dari skandal riset palsu nih ya yang hangat belakangan ini ya. RF dan PR ya gitu ya. Kemudian ekosistem integritas riset di BINUS, harmonisasi paten dan sains terbuka begitu karena seringkali dipertentangkan antara paten dan sains terbuka, dan kemudian rekomendasi untuk Forum Open Indonesia. Nah mungkin kita ini dulu ya, kenapa skandal riset palsu ini menarik untuk kita angkat, karena selain memunculkan urgensi soal literasi tadi, menurut hemat saya ini juga membuat masyarakat semakin aware gitu ya. Sekarang kan masyarakat awam waktu kasusnya heboh di thread, di X, di Instagram gitu kan. Itu kan jadi mulai semarak gitu ya. Oh ada ya riset palsu, celahnya ada di sini, ada di sini, ada di sini begitu ya. Jadi masyarakat awam pun sekarang mengikuti ya case tersebut. Cuma karena memang masyarakat kita mudah lupa ya Bapak ya. Jadi kayaknya kalau udah berlalu berapa bulan begitu ya, akhirnya nggak terangkat lagi gitu ya. Kitanya yang mesti sering-sering sosialisasi. Nah, kasusnya Ibu Bapak tentu bisa mengikuti di media sosial begitu ya. Ada RF, ada PR begitu ya. Yang menarik adalah temuan-temuan berikutnya juga menunjukkan bahwa sang pelaku ini ternyata ngambil dari karya ilmiah yang lain begitu ya, paper karya ilmiah yang lain kemudian di paraphrase, diterjemahkan, ditranslate dan sebagainya. Itu temuan-temuan berikutnya. Kan sebelumnya kan pada awalnya kan dikatakan ini hasil dari AI generatif begitu kan ya. Tapi temuan-temuan berikutnya ada mengatakan seperti itu. Nah di sini saya pakai istilah keterbukaan ditangkap oleh keterbukaan. Artinya ternyata keterbukaan tadi ya, karya ilmiah dan sebagainya itu juga kalau tidak dibarengi dengan etik itu juga menjadi peluang untuk kemudian disalahgunakan. Dan menariknya penyalahgunaan itu juga ditangkap oleh keterbukaan yang lain, yaitu ada warga begitu kan yang menyimak, loh kok ini personnya sama cuma ganti fashion begitu ya kan, kasusnya kan seperti itu. Kemudian secara terbuka juga menyampaikan di media sosial begitu ya. Jadi ini pedang bermata dua memang keterbukaan ini, tetapi intinya ya yang ingin kami sampaikan adalah perlunya integritas atau etik kita dengungkan terus begitu, itu nanti akan menjadi pembahasan saya yang kedua ya. Oke. Nah juga menarik soal ini ya, berburu travel grant dan prestis begitu ya, katanya si pelaku juga nempelin bendera-bendera negara-negara di Instagramnya, setiap kali ke suatu tempat ada satu bendera muncul begitu ya, munculkan prestis tersendiri. Tadi Bapak siapa tuh yang menyampaikan soal rekognisi tadi ya, mungkin ada terkait juga dengan itu. Tapi ini memang prestise yang kemudian seperti dipaksakan dan semu begitu ya sifatnya. Nah, ini kemudian terkait dengan literasi tadi gitu ya. Saya nggak tahu apakah tepat istilah ini, tetapi mungkin ada yang berargumen bahwa ya nggak mungkin RF dan PR itu tidak punya literasi soal mengambil karya orang lain terus dibenarkan gitu, itu mungkin nggak punya literasi bahwa itu bersalah begitu ya, salah secara moral. Tapi oke lah.
kita lihat di sini ada beberapa dimensi ya kegagalan etika, mulai dari fabrikasi data, Ibu Bapak, ini maaf nih jadi kecil gini ya di tampilannya. Fabrikasi data komputasi gitu, dan itu mungkin dibuka juga peluangnya, dipercepat, diakselerasi juga dengan generatif AI itu. Yang kemudian yang kedua adalah manipulasi identitas gitu ya. Kemudian juga pencatutan tanpa kontribusi dan eksploitasi repositori semu begitu ya. Nah, kita melihat juga di sini bahwa mungkin ada peran juga dari penyelenggara forum ilmiah itu sendiri begitu ya. Jadi satu itu penyelenggara forum ilmiah, yang kedua mungkin pemberi fundingnya juga begitu ya. Jadi proses review dan sebagainya itu mungkin perlu ditinjau kembali begitu ya. Apakah jangan-jangan fundernya sendiri atau penyelenggara konferensinya sih tidak punya literasi juga untuk mengolah karya yang disubmit oleh si RF dan si PR begitu ya. Jadi literasinya bukan hanya dari sisi si submitter karya ilmiah, tapi juga dari sisi si institusi yang menyelenggarakan forum ilmiah itu gitu ya. Atau jangan-jangan ada yang berspekulasi bahwa karena forumnya adalah forum yang banyak sponsorshipnya dan forum tersebut membutuhkan audiens besar juga begitu, akhirnya terjadilah kelonggaran-kelonggaran ya, reviewnya tidak berjalan dan sebagainya. Nah, kita masuk ke sini ya, ekosistem integritas. Saya mencoba untuk di lingkungan sendiri barangkali itu ya, saya sebelum menjabat sebagai wakil rektor banyak main sama Kang Erwin sampai sekarang juga gitu ya, Mbak Diana sama Pak Hendro ya. Ketika menjabat saya pingin itu dipraktekkan gitu ya. Jadi Bapak Ibu barang siapa nanti memiliki power kekuasaan untuk itu, jangan segan-segan untuk mulai mengimplementasi begitu ya. Saya tidak ingin kita berteori-teori tapi di lingkungan terdekat sendiri kita tidak implementasi ya. Nah, ini ekosistem yang kami bangun, mungkin saya mulai dengan whistleblowing system Ibu Bapak ya. Whistleblowing system atau sistem peniupan peluit ini juga sebuah masukan terbuka juga sebenarnya begitu ya, yang bisa dipakai untuk mengkoreksi kalau ada praktek-praktek yang kurang tepat gitu ya. Jadi kadang-kadang kami, bukan kadang-kadang ya, seringkali kami menerima temuan-temuan itu mengenai praktek-praktek yang kurang baik atau tidak baik itu justru dari whistleblowing system. Jadi kami sediakan QR code dan kami taruh di beberapa kampus kami ya, itu barang siapa menemukan praktek yang tidak berintegritas untuk mahasiswa maupun dosen, silahkan langsung laporkan di situ ya. Anonimitas terjaga, rahasia terjaga, itu ya. Nah kemudian juga mungkin kami agak terlambat juga, tapi panduan penggunaan generatif AI juga sudah diterbitkan di Binus University, dan salah satu yang sedang di-enforce itu adalah kalau menggunakan AI maka dosen atau mahasiswa itu wajib menyatakannya secara terbuka, gitu ya. Nah, saya mulai dari kelas saya sendiri, Ibu Bapak, ya di tahun ini juga gitu, bahwa kalau mahasiswa ngerjain tugas kuliah, itu saya wajibkan ada lampirannya gitu ya. Lampirannya itu menyatakan dia pakai bahkan saya minta prompt dan hasil jawaban prompt itu apa, silahkan dilampirkan gitu, atau dimasukkan ke repositori untuk ada linknya begitu ya. Dan saya akan membandingkan antara naskah yang sudah jadi dengan naskah. Nah itu salah satu cara kami. Nah memang ini perjuangan juga ya, jadi saya belum berhasil untuk mewajibkan itu di tingkat universitas. Ya, ini saya yang sedang mencoba gitu supaya nanti untuk skripsi, tesis, disertasi itu wajib ada lembar pengakuan penggunaan generatif AI begitu ya. Sebenarnya di Kementerian Dikti Saintek sendiri itu ada pedoman yang menyatakan itu satu kalimat begitu, tapi sayangnya enforcementnya saya kira belum ada begitu ya. Mungkin Ini, bisa ya. dipercepat. Baik. Nah ini kemudian open data dan open contributorship ini tadi yang sudah saya sampaikan begitu ya, ini kita
enforce terus di kampus ya di Binus. Kemudian ya ini pencegahan predator dan Science Communication Day ya. Sebagai wujud dari komunikasi terbuka, kami juga menghadirkan Hari Komunikasi Sains di bulan Desember begitu untuk merayakan paper-paper yang baik dan bisa dibuatkan visualisasi atau gambar-gambar yang menarik ya, komik, animasi dan sebagainya. Nah, kami tayangkan di Instagram kami setiap bulan sebenarnya, tapi tanggal 24 Desember kita menampilkan beberapa yang selected begitu ya. Nah, mungkin ini terakhir harmonisasi paten dan sains terbuka, Bapak, ada beberapa tawaran sebenarnya untuk karena kalau paten kan katanya harus ditutup dulu ya sebelum dipublikasikan begitu ya, karena butuh novelty dan sebagainya. Mungkin persoalannya adalah bagaimana membangun jembatan itu begitu ya. Di sini ada beberapa tawaran, nanti silakan karena waktunya terbatas ya, mulai dari open patent pooling, ya, defensive patenting, friend licensing sampai dengan dual licensing model yang intinya untuk meraih keseimbangan antara bagaimana kan paten kan ada komersialisasinya ya, ada revenue juga yang bisa dihasilkan oleh paten begitu, tapi sisi lain kita ingin keterbukaan nih. Nah, apa jalan tengahnya ini yang coba ditawarkan nanti bisa Nah, terakhir ini 4 rekomendasi mungkin untuk Indonesia adalah peta jalan sains terbuka nasional sudah dibikin ya kayaknya Mas Ardi dan tim ya. Kemudian standarisasi kurikulum di literasi etika digital ya itu perlu, terus penguatan infrastruktur repositori tadi juga sudah dibicarakan tadi pagi, dan reformasi sistem evaluasi riset akademik ya tadi yang dibilang Mbak Diana juga ya, supaya pengukurannya tidak hanya kuantitas publikasi begitu ya. Saya kira itu dulu, nanti kita bisa berdiskusi lebih lanjut. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak Juneman, tepuk tangan buat Pak Juneman. Iya, memang pendek ya, tapi mungkin Bapak dan Ibu mungkin nanti panitia setelah acara juga akan mengirimkan borang yang diisi untuk feedback tentang kegiatan ini, dan juga mungkin bisa kami juga kirimkan beberapa link ke informasi presentasi dari presenter dan lain-lainnya ya, itu juga video seperti itu. Kita ke Mas Riyadi Wibowo tentang keberlanjutan gerakan keterbukaan ini ya, pasti banyak tantangan dan juga apa aksi yang perlu kita lakukan ke depan, tidak hanya di open science tapi juga mungkin di open data, open lainnya, open knowledge dan juga lain-lainnya. Silakan Mas Riyadi. Saya izin ke bawah ya Pak Ali. Boleh silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang ya Ibu-Ibu, Bapak-Bapak. Perkenalkan nama saya Riyadi Wibowo, saya perwakilan dari Perkumpulan OpenStreetMap Indonesia. Sebelumnya saya mau nanya, Bapak Ibu ada yang udah pernah pakai OpenStreetMap belum? Kenal atau pakai? Pakai ya? Wah, lumayan banyak, alhamdulillah. Ya, di sini makasih Pak Ardi, saya dikasih kesempatan untuk sharing ya, teman-teman Bapak Ibu. Saya bukan untuk menggurui karena di sini ternyata banyak sekali yang lebih pintar, lebih suhu, lebih prof ya. Saya di sini untuk sharing aja gimana keberlanjutan perkumpulan OpenStreetMap di Indonesia, atau kita pendekin aja jadi POI ya, atau POI. Nah di sini POI itu sendiri awal muncul itu sebagai, kalau kita dulunya sebagai Humanitarian OpenStreetMap atau HOT ya. Kemudian kita di 2017 ganti wadah hukum, karena dulu di HOT itu hanya fokus ke humanitarian. Tapi di 2017 kita coba ganti baju supaya kita merambah ke yang lebih luas lagi. Nah itu kita berubah menjadi POI, itu adalah open source kita di wadah NGO ya. Mungkin biar nggak terlalu lama ya.
Sini dulu, oke. OpenStreetMap itu sendiri Ibu Bapak Ibu secara garis besar adalah peta online dunia secara open source atau gratis. Prinsipnya apa Bapak Ibu? Jadi OSM itu kita sediakan kanvas besar, jadi Bapak Ibu boleh buat menambahkan, memodifikasi, menggunakan segala bentuk geospasial, ya, diekstrak maupun berkontribusi, kita gotong royong membangun peta dunia secara gratis. Ya. Kenapa ini semangatnya itu ada? Karena basically-nya kita butuh data-data geografi, geospasial itu sulit Bapak Ibu, benar nggak? Ada yang setuju nggak? Sulit sekali nggak? Contohnya kita hanya sehari-hari cuma pakai sebagai navigasi jalan, ya kan? Tapi gimana caranya kalau kita mau riset daerah Kudus? Nah itu gimana caranya? Kita ekstrak dari mana? Ngambil data dari mana? Sedangkan peta-peta yang biasa kita pakai itu biasanya hanya Google Maps, ya kan? Ada Bing juga. Nah, OSM itu hadir dari semangat ternyata data geospasial itu segitu esensialnya. Gimana kalau kita mau riset di daerah Bandung? Kita ngekstrak datanya dari mana? Sesimpel data administratif aja deh antar RW, itu kita dapat dari mana? Dan sekarang itu kita berkolaborasi juga sama Satu Peta, program pemerintah, untuk terus mengkayakan data-data geospasial di Indonesia. Nah, jadi secara simpel OpenStreetMap itu adalah proyek gotong royong kita buat rame-rame bikin peta dunia secara gratis. Dan semua orang yang bisa mengakses, semua orang bisa menggunakan, modifikasi, dan menggunakan untuk keberlanjutan yang lebih intens ya. Nah di sini saya coba sharing ini perkembangan statistik OSM di Indonesia ya. Ini dari 5 tahun terakhir di 2021 kita selalu di peringkat paling unggul. Di 2021 kita peringkat 13, di mana kontributornya itu sangat banyak. Lanjut hingga di 2026 sekarang kita di peringkat 10 kontribusi terbanyak di dunia di 190 data. Nah ini maksudnya apa ya Bapak Ibu? Ternyata sekrusial itu orang-orang menggunakan spasial data. Ternyata semasif itu orang-orang semangat untuk gotong royong membuat data spasial. Ya. Karena kita tahu limit-limit dari geospasial itu sangat-sangat sulit didapat datanya. Contohnya sesimpel saya mau buat peta penyebaran retail Indomaret atau Alfamart di Jakarta Selatan. Dapat datanya dari mana? Ya kan? Data kafe, tadi ada Mas yang gaming ya, butuh spasial jalan raya. Itu ngambilnya dari mana ya? Itu butuh data lokasi-lokasi POI tertentu. Nah, kemudian di 5 tahun terakhir juga kita para kontributor itu udah sampai 45.000 lebih. Dan total edit itu sekitar 28 juta edit dari kontributor Indonesia saja. Bangunan yang ditambahkan 11 juta lebih dan jalan ditambahkan sampai 130.000 kilo. Dan ini jumlah yang cukup masif ya. Tapi kontradiktifnya ya, tadi Ibu yang panel sebelumnya sudah menjelaskan quality dan quantity itu kadang tidak sama. Ya. Banyaknya masif, penambahannya masif, modifikasinya masif. Cuma ternyata di poin yang C, objek yang merah itu ya, objek daerah yang dimodified dan objek yang dihapus yang paling kanan, itu naik sampai 40%. It means berarti banyak yang nambahin, banyak yang dikurangin. Nah itu gimana gitu kan. Saya nambahin 100 tapi yang ngedelete data saya 40 lebih. Nah itu ada keterkaitan kalau data yang ditambah tidak sesuai dengan standar yang ada. Dan itu selalu paradoks. Kita pengen memperkaya data, tapi datanya apakah kualitasnya akan terjaga? Itu selalu paradoks, selalu susah. Ya kan? Itu gimana caranya? Nah itu pelan-pelan kita bedah lagi apa yang harus kita lakukan untuk mengurangi atau memperkaya data-data yang bagus. Nah,
balik ke tema sebelumnya adalah tantangan ya Bapak Ibu ya. Di POI ini sendiri tantangannya jelas retensi jangka panjang. Ini data yang global ya, bukan yang Indonesia ya. Semoga Indonesia belum keluar datanya, semoga lebih baik. Ternyata tantangan pertama adalah retensi jangka panjang. Hanya 28 hari, sebentar itu. Kontributor yang baru daftar hanya bertahan berkontribusi 28 hari Bu. Gak nyampe sebulan itu. Bapak Ibu semangat nih mentain daerah sendiri nih. Ternyata retensinya cuma 28 hari, setelah 28 hari udah lupa. Tadi penyakitnya disebut sama Prof ya, penyakit Indonesia lupa. Ada yang satu lagi Prof, malas. Lupa dan malas. Sesedih itu tantangannya. Terus misalnya yang kedua, retensi jangka panjang hanya 10-20% kontribusi jangka panjang. Dari yang daftar 100 orang hari ini, hanya 20 yang bertahan lebih dari 28 hari. Itu sedih juga sih sebenarnya, 20% ya. Selanjutnya kualitas data tadi, selalu jadi perbandingan terbalik. Banyak yang masuk kita senang, banyak yang memperkaya kita senang, tapi kualitasnya pasti menurun. Gak bisa ditolerir. Dan pasti berjalan seperti itu, kualitas data banyak, kualitasnya pasti menurun. Selanjutnya masuk ke tantangan berikutnya adalah celah kemampuan. Ya jelas ini ya, antara kontributor baru dengan kontributor yang senior, pasti skillnya berbeda. Terutama di standar-standar kualitas peta. Kita yakin, kita paham bahwa standar di setiap daerah itu punya kebijakan masing-masing. Contoh, kan nggak ada tuh batas RW di Eropa, benar nggak Bapak Ibu? Nggak ada tuh batas RT di Jerman, nggak ada kan? Tapi begitu kita petain, batas RT di Indonesia ada nggak? Ada. Nah, antara gap-gap pengetahuan itu, jadi yang senior itu mungkin knowledge-nya lebih tinggi dan kontributor baru belum paham tentang standar-standar yang ada. Dan itu mengakibatkan jadi kualitasnya sangat beragam di daerah masing-masing. Gak ngomongin luar negeri dulu deh, di Indonesia aja gitu kan. Nah itu pun masih beragam sekali. Dan fakta selanjutnya adalah dari 20% yang berkelanjutan jangka panjang, dari 100 orang bertahannya 20 orang lebih dari seminggu, dan dari 20 orang itu ternyata impact-nya sampai 80%. 20 orang yang bertahan lebih dari sebulan ternyata menyumbang 80% total edit yang ditambahkan. Misalnya total editnya 28 juta, itu 20% yang sustain, se-powerful itu. Jadi senangnya itu walaupun 20% ternyata kontributornya itu se-powerful itu, sesemangat itu untuk memperbaiki data di Indonesia. Jadi kita tuh juga rada bingung nih, aduh cuma 20 dari 100 orang. Ternyata tapi 20 itu strong-strong semua. Nah itu kita senang juga, di lain sisi kita kan pengen, ini persentase nggak bisa lebih dari 20% apa. Come on, harus, ini namanya proyek gotong royong, kita butuh resource yang lebih banyak. Dan yang terakhir itu adalah limitasi sumber daya. Di POI ini memang, di NGO ya terutama, sumber daya itu jadi limit utama, faktor utama ya, dari segi expertise-nya, kemudian dari segi fasilitator dan segala macam, mobilitas kita sangat terbatas. Lalu bagaimana solusinya dari POI? Nah, POI itu selama 12 tahun terakhir berupaya berkolaborasi dengan universitas. Jadi kita ngadain mobilisasi ke kampus-kampus, siapa sih target yang sebenarnya butuh data-data seperti ini, siapa sih kontribusi yang bisa sustain lebih dari 28 hari, kita sadar, oh mahasiswa. Coba kita ada keliling mahasiswa, itu selama 12 tahun terakhir kita, 10-12 tahun terakhir itu kita keliling kampus untuk pelatihan, itu sekitar 50 university.
Kemudian kita masih rutin ya Bapak Ibu, kalaupun Bapak Ibu mau join, kita masih rutin untuk melakukan diskusi online sebulan sekali. Jadi kita punya grup Telegram, ataupun Bapak Ibu bisa follow IG kita di OpenStreetMap Indonesia. Kita biasa ngadain diskusi-diskusi isu-isu yang terjadi pada bulan itu. Entah yang basic ataupun yang advance sekalipun kita tetap melakukan diskusi dan biasanya itu daring ya. Nah di diskusi bulanan ini kita rutin dan biasanya kita juga ngadain event-event Bapak Ibu, event-event online. Kita ngadain pelatihan sehari, kemudian dikasih kesempatan para kontributor baru ataupun yang advance untuk berkontribusi selama 7 hari. Biasanya kita ngadain apresiasi siapa yang the best mapper minggu ini, siapa yang the best mapper bulan ini. Jadi itu kita rutin ngadain event-eventnya. Selanjutnya aksi yang kita lakukan adalah kampanye pemetaan tematik. Jadi waktu itu kita punya program grant ya, ke OpenStreetMap Pusat, kita ngadain grant kepada komunitas-komunitas lokal yang punya program menarik. Contohnya adalah di sini pemetaan partisipatif untuk pengembangan wisata jalur wisata Baturaden. Selamat via Baturaden. Nah itu ada komunitasnya lucu Bapak Ibu. Jadi ada komunitas Mapala, kalau nggak salah Mapala Unsut, kemudian ada komunitas burung. Burung juga kita masukkan komunitas, terus ada komunitas pengembang wisata, itu kita jadikan satu, kita pelatihan, kita pendampingan, dan komunitas-komunitas lokal itu dari banyak itu biasanya nanti dikurasi sama POI atau sama OpenStreetMap Global yang akan dikasih grant kayak gitu, program-program apa yang sekiranya berdampak untuk lingkungan. Ini salah satunya adalah pemetaan partisipatif jalur pendakian Gunung Selamat. Lalu aksi selanjutnya seperti ini ya Bapak Ibu, kita sharing, kita workshop kepada akademisi, rutin untuk workshop-workshop. Kemarin juga di sini, tanggal berapa ya Pak, 2 minggu lalu itu sama Embassy Australia Pak kalau nggak salah, di Berin juga, kita juga hadir untuk kolaborasi dan pelatihan-pelatihan, serta konten edukasi. Jadi rata-rata kalau ditanya mahasiswa tuh bingung Bu, ini data buat apa? Jadi kita kasihkan contoh-contoh case analisis yang bisa dihasilkan dari OSM. Itu rutin. Setiap bulan pasti ada dua penelitian. Itu gimana cara menggunakan OSM untuk praktisi-praktisi. Selanjutnya ya, kolaborasi yang tadi ya jelas kita kalau namanya komunitas itu yang paling fundamental itu adalah awareness ya. Kalau dunia marketing itu awareness. Jadi gimana cara orang-orang tuh paham dan tahu kita dulu. Ini loh ada OSM. Gimana orang mau gunain, gimana orang mau kenal, kalau orang tuh nggak tahu ini siapa. Itu basic, awareness. Nah awarenessnya seperti apa? Kita, kalau di Indonesia yang paling cocok itu adalah berkomuniti. Karena fakta menariknya orang Indonesia itu suka sekali ngumpul, suka sekali ngobrol, suka sekali berkomuniti seperti ini. Ini kan bagian dari community open. Pak Henry dengan sadarnya, wah ini cocok dengan iklim Indonesia, berkomuniti. Sama, kebetulan saya juga pedagang Pak. Sama itu saya terapin sebagai marketing saya. Cari komunitas yang cocok dengan bisnis saya. Itu bisa diterapkan dengan open source, cari komunitas yang cocok dengan apa yang kita tuju. Dan faktanya memang Indonesia sangat suka ngobrol, kayak gitu, berkomuniti. Jadi ini gimana caranya salah satunya? Makanya lama ya Mas. Waktunya sudah lewat. Oke. Nanti kita lanjut. Oke ini terakhir Mas. Terakhir kayak gitu, berkomuniti. Jadi kita sering-sering berkomunikasi, berkolaborasi untuk keberlanjutannya. Gitu aja mungkin dari saya Pak Ardi. Terima Cukup, kasih banyak. Bapak Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, hampir saya lihat juga banyak
kesamaan ya kualitas dan kuantitas, kemudian juga memang harus ada regularity ya, sering terpapar, harus lebih masif lagi gerakan keterbukaan ini. Terima kasih Mas Yadi. Berikutnya ke Mas Widiatmoko yang akan lebih ke fokusnya ke galeries, libraries, archive dan museum. Data-data budaya kita itu atau juga sejarah kita sebenarnya juga harus bisa diakses oleh banyak orang. Silakan Mas Widiatmoko untuk presentasinya atau juga talks-nya. Baik, terima kasih Mas Herdi. Saya juga izin turun. Selamat siang. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Widiatmoko. Saya bekerja sebagai dosen di Laboratorium Preservasi Arsip di Program Studi Pengelolaan Arsip dan Rekaman Informasi di Universitas Gadjah Mada. Jadi saya akan mencoba berbagi juga soal perdebatan membuka akses ini, tapi konteksnya adalah koleksi yang ada di institusi memori seperti perpustakaan, arsip, museum, dan galeri. Nah, koleksi di institusi memori itu kan ada banyak ya, tapi dalam konteks ini kita akan mengambil koleksi budaya. Jadi mungkin Bapak Ibu bisa membayangkan koleksi budaya itu adalah koleksi yang kuno, langka, biasanya bentuknya berupa manuskrip, naskah, ada lukisan, ada juga peta, foto, dan lain sebagainya. Nah, koleksi-koleksi ini sebelumnya memang aksesnya sangat dibatasi karena kebutuhan perlindungan atau preservasi. Karena kalau aksesnya tidak dibatasi, biasanya itu akan mempercepat deteriorasi dari koleksi-koleksi yang memang butuh suhu yang stabil dan bebas dari kontaminasi. Nah, perdebatan soal membuka akses koleksi budaya ini itu mulai muncul setelah adanya upaya digitisasi. Jadi digitizing koleksi-koleksi budaya ini. Kenapa? Karena koleksi-koleksi ini saking tuanya, itu biasanya tidak hanya penciptanya itu sudah tidak bisa diidentifikasi, tapi biasanya kita asumsikan bahwa mereka sudah out of copyright atau sudah menjadi public domain. Nah, praktik digitisasi ini biasanya kalau dalam konteks di atas kertas itu berfungsi untuk dua hal. Yang pertama itu untuk upaya preservasi, jadi kita bisa membuat backup dari koleksi-koleksi tersebut, kita bisa istilahnya memberikan akses yang lebih terbuka kepada pengguna tanpa harus bersentuhan langsung dengan koleksinya. Dan yang kedua itu biasanya memang tujuannya itu ya seharusnya untuk memperluas akses. Jadi tidak hanya pengguna bisa mengakses tanpa harus menyentuh atau datang langsung ke ruang tempat penyimpanan koleksi tersebut, tapi mungkin kalau dalam konteks Indonesia kita bisa membayangkan, kan Indonesia ini sangat luas ya, jadi dan kebanyakan koleksinya itu tersebar di masing-masing provinsi. Dengan koleksi-koleksi itu didigitize, sebenarnya kita bisa membayangkan bahwa kita bisa memangkas banyak sekali constraints atau barriers, halangan, misalnya dari jarak, kemudian biaya penerbangan, dan sebagainya. Nah, tetapi kalau kita lihat di banyak praktik, itu tujuan yang pertama, preservasi itu memang saat ini sepertinya sudah tercapai. Tapi tujuan yang kedua, soal akses, itu masih sering menimbulkan perdebatan. Kenapa? Karena kenyataannya banyak koleksi-koleksi itu sudah di-digitize dan memiliki kopian digitalnya, tapi aksesnya tetap sulit atau tidak seterbuka itu, atau mungkin belum seterbuka itu. Nah, selama 4-5 tahun terakhir, itu kami mencoba untuk melakukan riset dengan sampel institusi memori di tingkat nasional
provinsi dan di tingkat universitas. Tapi karena keterbatasan waktu, mungkin di sini kita akan membahas 2 tingkat saja. Jadi di tingkat provinsi dan di tingkat universitas nanti. Nah di sini kalau kita lihat, kita mengambil sampel State Libraries and Archives itu apa ya? Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah di Indonesia, itu jumlahnya sama dengan provinsi yang ada di Indonesia. Kebetulan ketika kita melakukan riset, itu baru saja ada pemekaran provinsi menjadi 38. Tapi ketika kita mencoba mencari kontak 4 provinsi yang paling baru, itu bahkan mereka nggak punya online presence. Jadi nggak terdeteksi 4 provinsi baru itu DPAD-nya. Dan akhirnya kita hanya bisa, kita kesulitan dan hanya bisa mendapatkan 32 informasi mengenai DPAD. Dari 32 itu kita mencoba mengirimkan survei dan 23 diantaranya itu menyatakan bahwa mereka juga mengelola koleksi-koleksi budaya tersebut. Nah menariknya adalah di situ 74% atau sebagian besar mayoritas itu melakukan digitisasi terhadap koleksi budayanya. Hanya 26% itu yang belum melakukan atau tidak melakukan. Tapi kalau kita lihat di chart sebelahnya, itu meskipun koleksi-koleksi itu sudah digitize, itu tidak semuanya bisa diakses secara online juga. Jadi hanya digitize saja. Jadi di situ 35% itu memang sudah tersedia online, tapi 65% itu meskipun ada salinan digitalnya, itu tetap tidak tersedia secara online atau secara daring. Dan di situ ada tanda bintangnya, online itu mungkin kita perlu membuat pemahaman juga bahwa semua kalaupun koleksi tersebut tersedia online, koleksi itu juga tidak atau belum sepenuhnya terbuka. Jadi dalam artian dia ada secara online, tapi aksesnya juga masih terbatas. Jadi akses terbatas ini maksudnya misalnya dia ada di secara online, tapi dia tidak bisa diakses oleh semua orang. Misalnya ada yang harus mendaftar atau kita harus mengirimkan permintaan terlebih dahulu dan sebagainya. Nah ini contoh tingkatan keterbukaan dari koleksi-koleksi budaya yang sudah di-digitize di DPAD tersebut. Jadi yang menarik adalah mayoritas dari koleksi tersebut, itu koleksi-koleksi itu sudah ada salinan digitalnya. Tetapi akses, ketika pengguna ingin mengakses koleksi tersebut, mereka tetap harus datang ke institusinya. Jadi ada salinan digitalnya, tapi kita tidak bisa mengakses dari manapun. Kita tetap harus datang ke institusi tersebut. Jadi dari beberapa responden yang kami wawancarai, itu sebagian mengatakan bahwa memang kita unggah secara online, tapi servernya hanya lokal. Jadi ada di dalam komputer, tapi untuk mengakses koleksi yang ada di dalam komputer itu, ya Anda harus datang ke institusi kami. Nah itu ada banyak pertimbangan mengapa mereka melakukan hal tersebut. Salah satunya itu juga ada ketakutan untuk turunnya jumlah pengunjung. Kemudian kekhawatiran yang lain itu ada dalam bentuk, tadi sudah disebutkan Mas Heri di paling awal, itu adanya mereka takut ada ketidakpastian soal hak cipta dan perlindungan hukum dari koleksi tersebut. Nanti kita akan bahas ini di slide yang terakhir. Nah temuan kami yang lain itu adalah bahwa di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah itu kita bisa, ketika kita membicarakan soal membuka akses kepada koleksi-koleksi kebudayaan ini, ada perbedaan yang sangat besar di antara institusi-institusi yang ada di Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa. Jadi di institusi yang ada di Jawa itu memang
karena kita secara infrastruktur jauh lebih privilege, itu kita sudah mulai membicarakan soal, kita sudah punya website dan kita sudah mulai membicarakan soal bagaimana kita bisa membuka akses secara lebih luas terhadap koleksi-koleksi yang sudah memiliki salinan digital ini. Tapi di institusi yang ada di luar Jawa itu selain mereka ada beberapa yang belum memulai upaya digitisasi, ya mereka bahkan belum memulai digitisasi, jadi mereka bahkan belum membicarakan soal membuka akses. Dan di situ kalau kita lihat di bagian yang paling kiri bawah, itu salah satu temuan lain yang menarik, itu adalah kenapa mereka melakukan digitisasi tapi mereka belum membuka aksesnya, itu ternyata beberapa narasumber itu mengaku bahwa mereka perlu untuk terus menutup aksesnya sehingga pengguna itu ketika membutuhkan salinan digitalnya mereka harus datang dan harus membayar. Karena biaya dari menyalin salinan digital itu nanti akan diperlukan karena katanya institusi butuh untuk mengumpulkan, saya lupa istilah mereka, pendapatan negara bukan pajak atau apa gitu. Jadi harus setor juga mereka. Jadi itu adalah salah satu alasan mereka. Jadi mereka kalau ini aksesnya dibuka secara luas, nanti mereka akan kehilangan keuntungan secara ekonomis. Pak Koko mungkin waktunya. Oke. Lebih. Mungkin ini temuan lain yang juga menarik, itu di bagian kiri itu adalah kalau di luar Jawa itu jangankan untuk membuka akses, itu banyak koleksi yang masih sangat tersebar di komunitas dan belum teridentifikasi, dan institusi-institusi ini melakukan program yang namanya berburu, dan ketika mereka menemukan koleksi-koleksi tersebut, itu jangankan untuk membuka aksesnya secara online, untuk mereka meminta komunitas itu untuk membuka, jadi dalam arti harafiah membuka naskahnya itu, kadang-kadang ada persyaratan tertentu yang harus dipenuhi dan ini menjadi tantangan. Jadi dari salah satu narasumber yang kami temui di Indonesia Tengah, itu mengatakan bahwa ada satu komunitas yang meminta ketika mereka ingin membuka naskahnya terlebih dahulu aja, sebelum didigitize, itu mereka harus membeli dan menyembelih ayam cemani. Jadi masalahnya itu bukan soal membeli ayam cemani dan menyembelihnya, karena itu memang value atau nilai yang mereka anut. Tapi masalahnya adalah bagaimana nanti mereka mempertanggungjawabkan itu dalam anggaran. Karena kalau institusi memori membeli ayam cemani kayaknya susah juga dipertanggungjawabkan. Gitu. Nah ini hal yang sama, jadi mungkin untuk mempersingkat waktu, ini cuma untuk menunjukkan aja, jadi kalau di di perpustakaan yang ada di universitas itu juga lebih contrasting lagi. Jadi kalau kita lihat dari 122 institusi itu yang di websitenya itu ada koleksi budaya itu hanya ada 8 atau 7% di situ dari 122. Jadi ini sangat contrasting terutama kalau kita bandingkan dengan misalnya di sini kita mengambil studi kasus di Jepang. Itu di Jepang dari 83 institusi, itu lebih dari separuhnya itu memiliki koleksi budaya yang sudah memiliki online presence di dalam situs mereka. Dan karena keterbatasan waktu nanti bisa diakses sendiri di situ, nanti bisa dilihat bahwa sebagian besar dari mereka itu bahkan sudah membuka aksesnya secara luas dan memiliki lisensi terbuka. Nah ini mungkin sebagai take away notes aja, jadi ketika kita bicara soal inisiasi, sebenarnya kalau di ranah pelaku atau teman-teman di institusi memori yang melakukan digitisasi, itu mereka sebenarnya sudah sadar, dan dari mereka sendiri itu sebenarnya ada sebagian dari mereka yang menginginkan bahwa kalau udah kita digitisasi ya kita pengennya dibuka aja, karena ya udah kita digitisasi, buat apa kalau kita terus menutup? Kan kita udah mengerjakan itu, dan tadi sudah disinggung juga Mas Hardi bahwa kalau apalagi untuk institusi memori yang didanai oleh publik itu seharusnya kan ya hasilnya bisa diakses oleh publik, itu juga yang menjadi kepercayaan mereka. Cuman biasanya itu nanti akan berbenturan dengan banyak hal seperti misalnya dengan administrasi, dengan kebijakan organisasi, ketidakpastian hukum juga. Jadi ada di sini misalnya di narasumber L3 ini dia juga agak takut ketika mau membuka karena ini nanti saya bisa dipermasalahkan secara hukum atau enggak, seperti itu.
Dan biasanya ini juga nanti menjadi bagian endingnya itu mereka tidak secara eksplisit mengatakan apa yang bisa dilakukan pengguna dan apa yang tidak bisa dilakukan pengguna dengan koleksi tersebut. Jadi selain tidak ada lisensi, biasanya itu agak fake gitu, jadi kayak kita bingung sebenarnya kita bisa ngapain dengan koleksi tersebut. Nah ini mungkin yang terakhir, jadi tadi disebutkan Prof. Juneman juga bahwa membuka akses ini adalah pedang bermata dua ya. Jadi kalau dalam konteks preservasi itu sebenarnya sama seperti di awal tadi saya katakan bahwa ini sebenarnya bisa mencegah bencana, dalam artian koleksi budaya itu bisa dibikin backupnya dan bisa disebarluaskan sehingga objek itu menjadi lebih relevan, tetap relevan dan tidak dilupakan. Tapi di sisi yang lain, koleksi ini kan koleksi yang bentuknya baru, medianya baru, dia perlu perawatan dan ada banyak masalah, terutama dalam masalah legal. Apakah ini memang benar-benar bisa dipastikan ada kepastian hukum bahwa ketika kita membuka koleksi, kita tidak akan dipermasalahkan secara legal. Ya kira-kira itu saja. Terima kasih. Terima kasih, tepuk tangan buat Pak. Ya, kalau kita mencoba untuk menghadirkan berbagai sektor ya Bapak Ibu. Dari satu sisi open access aja atau open knowledge, tapi juga dari GLAM sendiri juga masih menghadapi banyak tantangan dalam membuka akses. Padahal kadang juga beberapa koleksi yang sudah usianya itu sudah berabad-abad, tapi kok apakah masih ada hak cipta di dalam hal itu, seperti itu juga mungkin perlu memang ditata ulang lagi. Terakhir dari OSS ya Mbak Lydia Christina untuk bicara ya dari komunitas Mozilla Indonesia, mungkin bisa dipersingkat agak 10 menit. Oke, siap. Setelah itu kita Ini diskusi. udah mau makan nasi Karena enggak, kita jadi- tadi juga agak telat ya Bapak dan Ibu 10 menit, jadi mudah-mudahan kita bisa on time untuk setelah itu kita makan siang bersama. Silakan Mbak Lydia. Selamat pagi menjelang makan siang. Jadi dari saya, perkenalkan saya Lydia dari komunitas Mozilla Indonesia. Perkenalan sedikit, Mozilla Indonesia itu sebenarnya komunitas penggiat dan pemakai produk dan project Mozilla gitu. Jadi sebenarnya kita nggak ada data kayak siapa aja pengguna kita gitu. Jadi siapapun yang pakai Firefox, siapa di ruangan ini yang pakai Firefox sebagai main perambannya, ada? Wah lumayan. Tapi memang datanya untuk kali ini kan aku mau bahas tentang tantangan dan solusi ya. Jadi datanya memang tahun 2021 itu pengguna Firefox itu masih 196 juta sampai 198 juta. Tapi tahun 2026 itu dia turun ke sekitar 150 juta gitu. Jadi memang nyata adanya tantangan ini ya untuk pengadopsian terkait adopsi OSS open source software. Gitu. Jadi kali ini nggak akan panjang, jadi akan dipresentasikan dalam 3 slide. Pertama akan bahas tentang tantangan, terus juga nanti ada beberapa poin penting gitu untuk mengadopsi open source software ini, apa aja sih yang dibutuhin, dan best practice-nya apa sih untuk kita sebagai mungkin individu dan organisasi dalam mengadopsi open source di kegiatan kita ya di kantor gitu misalnya, atau di individu juga. Yang pertama tantangannya itu mungkin kalau bicara tentang open source software tuh yang terbersit langsung adalah berapa nih biaya license-nya atau biaya untuk pakai software itu, dan kemudian biasanya juga teknisnya kayak dia stack development-nya itu apa dan secara teknisnya lah. Tapi sebenarnya di balik itu ada yang lebih fundamental lagi, permasalahannya adalah adopsi OSS itu tidak melibatkan perubahan teknologi aja, tapi juga meliputi misalnya perbedaan interface atau tampilan
dan perbedaan workflow atau alur kerja secara keseluruhan juga. Misalnya kayak sebelumnya biasanya pakai software tertentu, terus kita mungkin dari kantor kita kayaknya harus lebih independen dan coba adopsi OSS gitu. Dan ternyata tantangannya itu dimulai dari situ juga gitu. Terus yang kedua adalah permasalahan integrasi antar sistem, jadi internal dan eksternal. Jadi saat kita adopsi open source di organisasi kita, itu biasanya nanti ada permasalahan yang muncul. Kayak ini bisa nggak ya keintegrasi dengan sistem yang udah kita pakai saat ini, dan apakah juga bisa tetap terkoneksi dengan sistem yang nggak bisa kita ganti dengan third party kita gitu. Kemudian ada 3 aspek penting juga dalam mengadopsi OSS ini, yang ada 3 hal yang sangat mempengaruhi keberhasilan adopsi OSS. Jadi yang pertama workflow. Jadi untuk mengadopsi OSS ini sebenarnya harus banget disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing organisasi maupun individual ya. Jadi kayak nggak harus idealis gitu, kayak oke kita open source semua padahal nggak sesuai kebutuhan gitu, dan juga mungkin nggak cocok dengan ritme kerja organisasi kita gitu. Terus kemudian hal berikutnya yang penting adalah learning, dan learning itu maksudnya adalah saat mengadopsi OSS di organisasi kita itu nggak bisa langsung kayak masif, kayak oke semua proses kita alihkan ke software OSS tertentu gitu misalnya. Itu nggak bisa kayak gitu, jadi harus memang bertahap. Kayak dari ada ruang cobanya dulu, dan dari fungsi-fungsi yang memang diperlukan dan cocok gitu, balik lagi dengan poin 1 gitu. Dan yang ketiga ownership. Jadi ownership ini maksudnya adalah saat kita mengadopsi OSS itu sebenarnya harus ada pihak internal yang memaintain gitu. Jadi nggak bisa kayak kita mau adopsi OSS, terus selesai sampai tahap instalasi dan semua harus pakai. Nah nggak bisa kayak gitu, kayak yang ada adalah nanti ya nggak sustain gitu, nggak kepake juga. Jadi kayak jadi buang-buang resource kan jadinya. Maksudnya kita udah adopsi ini, udah keluar biaya segini, tapi ternyata nggak dipakai sama organisasi kita gitu. Jadi harus ada juga pihak yang bertanggung jawab menjaga keberlanjutan dan implementasinya. Dan ini juga penting si maintainer ini untuk memastikan kalau software itu juga well maintained gitu. Jadi misalnya dia update softwarenya itu rutin, terus juga kalau ada pertanyaan dari user atau feedback itu ditampungnya kemana, dari itu juga penting sih. Nah ini yang terakhir. Gimana sih OSS seharusnya diadopsi secara sehat gitu. Nah, udah dibahas di slide sebelumnya kalau memang harus mulai dari use case yang kecil kayak pilot project gitu untuk sebagai ruang belajarnya. Jadi maintainernya itu nanti akan assign kayak kita untuk divisi A akan coba pakai adopsi open source tertentu, dan nanti dilihat feedbacknya kayak gimana, apakah ada adjustment yang perlu dibuat gitu untuk open source yang lagi diadopsi di organisasi kita. Yang kedua itu migrasi dari area yang beresiko rendah. Nah di sini bisa juga mulai dari Pramban gitu. Jadi kayak untuk memulai habit open source itu bisa dimulai dari hal-hal sederhana yang bisa kita pakai setiap hari. Contohnya adalah Pramban. Dan Firefox adalah salah satu open source. Ada banyak open source di bagian Pramban ini, tapi karena saya mewakili Mozilla jadi pakailah Firefox ya. Dan yang ketiga, kerjasama dengan komunitas OSS. Jadi beberapa komunitas juga punya expertise dan kayak penggiat yang memang bisa diajak diskusi terkait dengan implementasi open source ini. Karena kan open source ini kalian bisa modif
sesuai dengan kebutuhan organisasi kan saking independennya gitu. Jadi kalian bisa buat sesuatu yang baru dengan core yang disediakan oleh open source ini gitu. Yang keempat terakhir di scale kalau memang diperluas pengadopsiannya kalau memang dirasa cocok di organisasi. Jadi kita nggak usah terlalu idealis kayak semua harus di open source, tapi memang kita harus juga rasional kayak memang ada banyak hal yang belum ditemukan dan belum di-maintain sebagai open source, tapi memang ada juga gitu. Dan di sini saya bicara kalau misalnya memang softwarenya dirasa cocok dan well maintain juga di organisasi masing-masing, ya silakan di scale gitu, kayak diperluas ke divisi-divisi yang lain gitu. Oke, itu slide terakhir dan terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Lydia sebagai panelis terakhir untuk panel kali ini. Dan saya kasih mungkin Bapak dan Ibu karena kita mulai terlihat mungkin 10 menit atau ada pertanyaan mungkin untuk ini ya 1, 2, 3, 4. Mungkin bisa penyanyi dulu Ibu yang di depan ya. Singkat aja Ibu, mungkin jawabannya juga nanti singkat saya tunjuk orangnya siapa juga boleh. Terima kasih, nama saya Fitri, saya dari UNESCO Office Jakarta. Kantor kami membawahi 5 negara di Southeast Asia, Indonesia, Brunei Darussalam, Malaysia, Timur Leste, and Philippines. Dan kebetulan terima kasih Pak Brin dan also juga Wikimedia sudah melaksanakan platform ini, Open Indonesia 2026. Saya punya 2 pertanyaan sebenarnya. Yang pertama, sebelum lupa saya tanyakan kembali dia mengenai komunitas Mozilla Indonesia. Pertanyaan saya adalah apakah komunitas Mozilla Indonesia ini atau komunitas Mozilla memiliki regional chapter, karena kantor kami kan membawahi region gitu. Jadi kalau ada sharing lesson learn atau a good practice itu biasanya yang kami engage adalah yang regional chapter gitu. Apakah ada Southeast Asia mungkin atau Asia atau mungkin Asia Pasifik. Itu yang pertama. Yang kedua saya mau kasih ke Pak Prof Juneman. Seperti saya katakan tadi, kami sedang ada namanya project di mana kita akan meningkatkan kapasitas open science di Asia Pasifik. Salah satunya yang tahun ini sedang kita laksanakan adalah series of webinar di mana yang kita bahas sebenarnya semua materi yang dibawakan pada hari ini, mulai dari open access, open knowledge, open infrastructure, kemudian Pak datang untuk menjadi salah satu pembicaranya. Kemudian akan dilanjutkan dengan course dan pilot. Pilot ini direncanakan akan dilakukan di university. Tadi Bapak menyampaikan bahwa ada kurikulum yang sudah dicoba diterapkan di BINUS mengenai literasi digital. Pertanyaan saya, apakah kurikulum mengenai sains terbuka sudah mulai diterapkan? Di sini saya mau menggarisbawahi bahwa open science itu meaningnya tidak hanya open access, open data, seperti yang disampaikan adalah semua dan juga di-highlight oleh Prof. Arief tadi pagi, bahwa melibatkan community beyond science community adalah bagian dari open science. Jadi seluruh community atau seluruh stakeholder, seluruh dalam masyarakat itu dilibatkan untuk membuat atau meng-create knowledge gitu. Apakah itu sudah diterapkan di universitas? Karena mungkin kami sedang mencari partner nih Pak, partner untuk implementasi course itu. Jadi mungkin apakah BINUS tertarik dan berminat untuk melakukan hal tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih. Banyak tawaran nih. Kita suka dengan tawaran. Berikut, Bapak dan Ibu, nanti makan siang kita jangan makan siang aja, tapi buat saling berkoneksi ya itu juga. Silakan Ibu, mungkin kita tampung dulu ya Bu pertanyaannya. Ya, selamat siang. Nama saya Hani Konita. Saya dari organisasi profesi Rekod dan Arsip Indonesia. Pertanyaannya saya ajukan ke Mas Koko, rekan saya. Jadi concern kami Pak Mas dari organisasi profesi yaitu
Yang pertama adalah ketika kita melakukan preservasi atau alih media dari satu format ke format yang lain adalah untuk mengcapture metadata dari arsip tersebut. Nah, jadi kalau arsip itu, mohon maaf Bapak dan Ibu, saya sharing bahwa arsip mengandung konten, konteks, dan struktur. Nah, jadi ketika dia beralih media, dia juga harus masuk itu semua metadata atau informasi dari arsip tersebut. Begitu, itu mungkin challenging-nya. Contoh, kemarin kami mendapat permintaan dari Dirjen ASEAN, Kemlu, mereka mau alih media foto-foto atau film kegiatan Kementerian Luar Negeri itu di tingkat ASEAN. Tapi tidak ada metadatanya, tidak ada captionnya, hanya gambar. Itu kan meaningless ya menurut saya ya. Nah, jadi itu tantangan utamanya menurut saya bukan hanya melakukan alih media tapi juga membawa serta konten, konteks dan struktur dari arsip tersebut. Begitu, nah itu bagaimana menurut Mas Koko ya untuk mengatasinya. Kemudian yang kedua juga masalah prioritas. Menurut saya arsip yang dibuka untuk publik adalah arsip yang memiliki nilai guna yang tinggi bagi kebangsaan, yaitu misalnya proyek-proyek besar, mega proyek, contoh IKN gitu ya misalnya, itu kan nanti akan jadi memori bangsa ya, atau memori kolektif bangsa. Jadi apakah bisa Open Indonesia itu membuat list prioritas arsip apa saja yang sangat kritikal untuk bangsa Indonesia ini gitu, misalnya tentang kepulauan dan sebagainya. Jadi bukan arsip-arsip yang remeh-temeh gitu loh. Maksudnya misalnya arsip apa ya tadi contohnya yang resiko atau nilainya itu rendah tapi itu yang paling gampang gitu. Jadi bukan seperti itu. Tapi justru yang paling strategis untuk negeri ini. Itu sih kira-kira saran saya. Terima kasih. Berarti harus sesuai dengan apa kebutuhan masyarakat ya Ibu ya. Strategis. Terima kasih masukannya tadi ada yang ketiga ya Mbak. Mbak yang di barisan 3 ini Bapak. Ya, selamat siang, saya Derika dari Universitas Indonesia. Nah, saya mau saya punya dua pertanyaan. Satu sebenarnya mungkin lebih ke rekomendasi gitu ya untuk Profesor Juneman. Yang pertama saya ada pertanyaan untuk Mas Koko ya sama Mas Riyadi. Untuk case yang tadi disebutkan sebenarnya kan ada beberapa case-case yang menghadapi tantangan gitu ya. Nah, apakah bisa kalau misalnya diakomodir dengan dilaksanakan kayak hackathon yang level nasional. Jadi case-case itu adalah case-case nasional di mana semua elemen masyarakat gitu ya, peneliti, mahasiswa, masyarakat bahkan warga lokal gitu ya bisa ikut serta untuk memecahkan masalah tadi gitu. Lalu nanti hasilnya ya dijadikan hasil itu memang untuk pembangunan nasional gitu ya, sesuai dengan masing-masing case-nya gitu. Apakah mungkin gitu? Karena berkaca dari saya pernah ikut pengalaman di NASA Hackathon gitu ya. Itu memang hackathon yang besar gitu ya, tapi mungkin bisa diambil contohnya gitu. Jadi mengambil masalah-masalah nasional dan nggak harus teknik banget gitu ya, nggak harus kayak IT banget. Jadi kumpulan beberapa orang misalnya masalah-masalah iklim, masalah pertanian gitu ya, masalah kayak geospasial gitu ya, atau masalah-masalah seperti digitalisasi museum, iya betul seperti itu, artefak segala macam gitu. Itu yang pertama. Lalu untuk Profesor Juneman ya, ya tadi kan Prof sudah menjelaskan tentang penerapan Gen AI ya di WINUS gitu ya. Ya, jadi sebelum saya bergabung di UI gitu ya, saya pernah jadi peneliti juga di Research for Ireland, itu semacam BRIN-nya di Irlandia gitu. Waktu itu salah satu outcome penelitiannya adalah jadi membuat suatu kebijakan Gen AI di level perguruan tinggi gitu ya. Dan di mana di level perguruan tinggi itu betul tadi misalnya mahasiswa misalnya di encourage untuk ngasih prompt-nya gitu ya. Tapi untuk level-level tertentu mahasiswa-mahasiswa seperti postgraduate gitu ya, itu tidak hanya prompt gitu ya, tidak hanya prompt tapi mahasiswa itu diwajibkan misalnya membuat AI journal gitu. Jadi setelah misalnya contohnya gitu ya, kemarin disertasi saya, lalu ada disertasi sebagai manuskripnya, lalu AI journal itu sebagai kayak artefak ya. Jadi dianggap AI journal itu bagaimana mahasiswa dan para peneliti itu menggunakan AI as knowledge gitu,
AI itu sebagai bantuan untuk menghasilkan mungkin suatu inovasi baru gitu. Kemarin memang saya coba terapkan di UI gitu ya, tapi mungkin karena beban dosen juga kali ya, beda gitu ya di sini dengan di sana, jadi agak berat, tapi ya memang mungkin harus dilakukan gitu. Jadi tidak hanya AIS tool, karena saya saat ini melihatnya masih kalau di Indonesia itu adalah penggunaan AI di universitas itu sebagai AIS tools, bukan AI as knowledge gitu. Itu aja, terima kasih. Mas Harsa satu lagi mungkin? Ya satu lagi Pak di depan. Tapi pendek aja ya Mas Harsa. Takut kelamaan gitu. Baik, selamat siang. Perkenalkan saya Harsa dari Creative Commons Indonesia. Saya di sini bertanya kepada Prof. Junaiman, tadi ada pemaparan mengenai paten ya. Perolehan paten itu kan biasanya jadi ukuran keberhasilan di perguruan tinggi ya, biasanya gitu. Dan juga bahkan WIPO memasukkan perolehan paten itu pada Global Innovation Index gitu kan. Nah, pertanyaannya langsung bagaimana sih perolehan paten itu bisa selaras juga dengan kebijakan keterbukaan khususnya dalam konteks perguruan tinggi gitu, begitu. Baik, terima kasih Mas Harsa. Tadi banyak pertanyaan. Pertama mungkin tawaran dan saya mungkin masing-masing sarankan kayaknya dari masing-masing panel sudah mencatat kesempatan untuk menjawab dari ininya masing-masing. Kita mulai dari mungkin dari Mbak Lydia dulu tentang tentang komunitas. Maaf tadi Mbak siapa namanya? Fitri. Oh Fitri ya Mbak Fitri, terima kasih Mbak. Kalau untuk Mozilla Indonesia sendiri saat ini udah nggak ada chapternya lagi. Sebelumnya kita ada Mozilla Community Space namanya dan kita ada aktif kontributor di situ di Jakarta. Tapi saat ini udah nggak beroperasi lagi, tapi kami masih ada grup di Telegram yang bisa untuk di reach out. Kalau misalnya mau ada kolaborasi apapun nanti bisa kita diskusiin gitu. Terima kasih. Kebetulan belum ada pertanyaan yang lain ya, cuma satu. Terima kasih mungkin Pak Koko yang bisa tentang GLAM. Tadi mungkin ada masukan dari Ibu Konita juga tentang fokuskan dulu mana yang mau dibuka, kemudian ya mungkin metadatanya yang belum jadi prioritas. Kalau tadi pertanyaan dari Bu Hani itu sebenarnya ada dua ya, yang satu soal provenance. Mungkin dari situ dulu, itu kalau soal provenance ini memang juga jadi salah satu pembahasan yang menarik di perdebatan open access ini. Salah satunya ketika kita mendigitize naskah-naskah yang dimiliki oleh komunitas tradisional. Karena biasanya information profesional atau pelaku informasi itu ada beberapa orang yang mengatakan bahwa mereka seharusnya melibatkan komunitas tradisional itu untuk menuliskan metadatanya, karena mereka lah yang paling tahu soal arsip-arsip yang mereka miliki tersebut. Jadi seharusnya penulisan metadata maupun pemberian konteks provenance itu melibatkan pemilik asli dari objek kebudayaan tersebut. Kemudian kalau kita bawa ke ranah yang lebih besar lagi, itu juga ada perdebatan soal provenance dari objek-objek yang sekarang ada di dari koleksi-koleksi budaya yang dulunya diambil dari negara-negara yang dijajah oleh negara-negara lain. Salah satunya oleh negara kita. Kalau kita lihat itu sekarang ada desakan supaya mereka di dalam metadatanya itu menyebutkan dan berani secara transparan mengakui dari mana mereka mendapatkan koleksi-koleksi tersebut. Apakah koleksi itu didapatkan secara legal ataukah melalui tindakan yang mungkin kurang pantas. Dan dengan adanya provenance yang juga terbuka seperti itu diharapkan juga akan memicu upaya repatriasi. Karena orang jadi tahu, oh ini sebenarnya dulu diambil mungkin tanpa persetujuan pemiliknya. Sehingga ketika kita mau mendorong upaya repatriasi itu menjadi lebih dimudahkan. Kemudian kalau soal prioritas, itu kebetulan di riset kami mengambil sampel institusi memori yang berbeda-beda dari
museum, arsip, dan perpustakaan. Itu memang menarik karena prioritas mereka dalam mendigitize koleksi itu sangat berbeda, tergantung dari nature dan misi masing-masing institusi. Misalnya kalau kita lihat tahun lalu itu kami mewawancarai Perpustakaan Nasional, kalau tidak salah mereka mengatakan bahwa prioritas digitalisasi koleksi mereka pada tahun lalu itu adalah manuskrip. Karena koleksi tersebut adalah koleksi yang paling banyak di-request oleh masyarakat. Tapi ketika kita mewawancarai Arsip Nasional, mereka ternyata memiliki skala prioritas yang lebih didasarkan salah satunya pada fisik dari koleksi tersebut. Jadi mereka ingin menyelamatkan lebih dulu koleksinya. Sedangkan di Museum Nasional itu mereka lebih memprioritaskan koleksi yang menurut mereka adalah koleksi prioritas. Jadi koleksi yang, dan ini kriterianya lebih berbeda lagi. Jadi memang kalau kita mau membuat semacam prioritas bersama itu ya itu jalannya akan lumayan panjang, dan tapi mungkin itu adalah salah satu ide atau proposal yang bisa kita tempuh nanti di kemudian hari. Kira-kira seperti itu Bu Hani. Kemudian tadi Mbak siapa yang dari UI? Namanya Mbak Erika ya. Erika ya. Tadi soal apakah kalau tidak salah secara konsep berarti apakah kita bisa istilahnya memecahkan masalah ini melalui kolaborasi? Menurut saya ya malah harus. Karena banyak sekali masalah-masalah soal membuka akses ini memang memerlukan kerja kolaboratif. Bersama. Contohnya itu di salah satu universitas yang kita wawancara itu mereka mengatakan bahwa mereka bahkan sama sekali tidak kekurangan sumber daya manusia untuk melakukan digitisasi. Tapi mereka tidak memiliki orang yang bisa membaca koleksi tersebut. Jadi koleksi-koleksinya itu ada dalam berbagai bahasa tradisional dan mereka nggak kesulitan untuk mendigitasi itu, tapi mereka nggak bisa baca, jadi nggak tahu konteksnya. Jadi mereka nggak tahu mana yang harus diprioritaskan, mana yang mungkin penting dan atau mana yang mungkin enggak. Jadi kerja kolaborasi ini nampaknya justru jadi adalah salah satu hal yang harus kita perjuangkan dan menjadi salah satu solusi yang bisa kita coba di masa mendatang. Terima kasih Pak Koko. Jadi memang saya juga senang sih, mungkin seperti tadi yang Open Source Week-nya ada hackathon-nya, mungkin next berikutnya Open Indonesia ada hackathon-nya juga kali ya Pak Juneman. Biar hari pertama lebih seperti ini, hari kedua wah seminggu banyak Pak. Gimana Pak Hendro? Kita lihat nanti ya Pak. Seminggu ya, ini silakan lanjut di pertanyaannya untuk Mas ini apa? Ya, terima kasih Mbak Erika ya. Tadi udah jelaskan dari segi kearsipan ya. Kalau dari POI itu sebenarnya sudah mencoba mengadopsi. Kita biasanya ngadain acara namanya Mappeton ya, Mappeton. Cuma lingkupnya memang kita berulang kali berusaha untuk nge-publish secara nasional, tadi udah disebut ya. Kita Mappeton open public, kolaborasi sama semua kontributor, siapapun mau yang baru maupun yang lama silakan. Dan biasanya kita kasih pelatihan di awal, terus bimbingan selama seminggu untuk melakukan pengkayaan data secara umum. Walaupun nanti biasanya Mappeton itu ada tema-temanya, apakah sekarang memperkaya bangunan dulu ataupun garis ataupun jalan kayak gitu, biasanya ada panduannya. Mengadopsi, tapi memang balik lagi event kayak gitu tuh ada challenge-nya gitu ya. Challenge-nya gimana caranya menarik orang-orang dan minat-minat untuk berkolaborasi bareng gitu. Bahkan kita selalu ngasih apresiasi bagi yang mau ikutan Mappeton. Terus kolaborasi lainnya termasuk sama yang kearsipan, kita juga yang sifatnya tematik gitu kan. Jadi kan memang kebutuhan peta itu ada yang tematik ya. Ada yang kemarin kebutuhannya untuk pendataan EV gitu kan, mobil listrik atau SPKLU gitu kan. Terus ada dari arsip itu kita pernah kolaborasi sama GLAM, community GLAM. Jadi kita fokus ke arsip gitu kan, pemetaan
museum, perpustakaan segala macam itu juga kita udah coba secara berkala gitu kolaborasi, tapi memang skalanya kita balik lagi karena resources kita terbatas, sulit kalau untuk langsung skala nasional. Jadi kita istilahnya sadar diri dulu lah, kita coba ke komunitas-komunitas yang memang membutuhkan. Misalnya kayak Mas Koko ada GLAM-nya, kita juga pernah nge-reach out community GLAM, terus ada community SPKLU segala macam, terus ada komunitas wisata kayak gitu. Jadi itu yang menurut kita model yang paling relevan untuk kita jalani gitu. Dengan harapan ya memang kita nge-reach out nasional itu pelan-pelan kayak gitu. Termasuk yang ke kampus-kampus, dan UI termasuk yang paling sering minta kolaborasi kita untuk terus melakukan pelatihan. Salah satunya itu selalu ada tiap tahunnya itu dari UI kayak gitu. Gitu sih kalau dari OpenStreetMap, memang nggak akan ideal bisa semasif hackathon di luar, karena memang tingkat kesadarannya belum setinggi itu kalau untuk Indonesia gitu kan. Apalagi yang open source, walaupun Indonesia peringkat 10, tapi nyatanya ya peringkat 10 itu di cover sama 20% yang sustain saja kayak gitu. Itu mungkin. Baik, terima kasih Mas Riyadi. Ya ini juga mungkin catatan juga, mungkin kalau ada pemerintah yang dengar apa sih yang ternyata open source ini juga bisa diberdayakan gitu ya Mbak. Jadi mungkin bisa hackathon sesuai dengan isu-isu strategis, bisa ajak kita biar kita ramekan seperti itu. Jadi sebenarnya ini peluang untuk kita bersama untuk bisa mengisi gap mana yang saat ini mungkin Indonesia lagi perlu. Ya udah kita, sebenarnya open source ini kan juga konsepnya adalah gotong royong ya. Jadi sama-sama kita untuk menyelesaikan solusi dari permasalahan ini. Kalau untuk berikutnya Prof. Juneman banyak ada tawaran dan juga tentang open access, satu lagi juga tentang jurnal AI. Iya, mungkin saya dari belakang dulu ya. Yang pertanyaan susah juga ini ya Mas Harsha ya, soal sains terbuka dan paten ini begitu. Tadi sebenarnya ada 2 slide, tadi saya coba menawarkan gagasan yang saya sebut sebagai langkah moderat begitu ya, yang mungkin bisa ditempuh, tapi ini mungkin perlu dikaji secara case by case atau kontekstual begitu. Memang kita tahu bahwa prinsip open science itu kan as open as possible, as close as necessary begitu ya. Tetap ada belakangnya gitu ya, as close as necessary. Sehingga mungkin pemilahan begitu ya, bagian-bagian mana yang bisa di open dan bagian-bagian mana yang bisa di open setelah didaftarkan. Kalau mungkin ada teman-teman DJKI Kemkumham tadi nanti siang begitu ya, mana yang bisa di open setelah misalnya ada satu tahapan dalam registrasi paten itu sudah dilalui ya. Nah ini macam-macam pendapatnya, ada yang mengatakan setelah patennya harus granted baru bisa pengetahuannya baru bisa di open begitu ya, tapi ada juga yang mengatakan yang penting invensinya sudah memiliki tanggal registrasi misalnya itu ya, itu immediately sudah bisa di open dan tidak harus ditunggu sampai itu granted gitu. Nah itu saya kira konsensus-konsensus yang mesti dibahas dan mungkin bisa case by case juga begitu. Kemudian tadi juga ada beberapa tawaran sebenarnya di slide saya begitu ya. Soal mengenai paten ini kan seringkali dihubungkan dengan potensi komersialnya begitu, komersialisasi begitu ya, ada keuntungan komersial. Padahal sebenarnya kalau dalam prakteknya itu tidak bisa. Paradoksnya adalah ya bisa terjadi bahwa justru pemegang paten ini sepakat supaya bisa dilisensikan secara gratis
atau murah gitu kepada siapa saja untuk tujuan kemanusiaan sebagai contoh gitu. Jadi justru sengaja dipatenkan supaya bisa dijual secara murah begitu ya. Itu kan menarik gitu ya, paradoks itu begitu ya. Seperti di sini saya menemukan konsorsium obat TBC misalnya itu bisa mempraktekkan hal tersebut begitu. Ya itu kira-kira Mas Harsya beberapa mungkin yang kita perlu bersama-sama menggali. Ini kan sering jadi wacana begitu ya. Di tingkat pemerintahan daerah pun seingat saya ada indeks inovasi sekarang, salah satunya adalah paten itu ya. Jadi Pemda itu rajin datangin kampus-kampus untuk mengidentifikasi paten-paten yang ada. Nah kita ingin supaya itu tidak kemudian head to head dengan open science, mungkin kita harus cari jalan tengah itu Mas Harsya ya. Kemudian Mbak Fitri, terima kasih, saya sangat menyambut baik begitu, mungkin nanti kita bisa meeting begitu, mau online dulu atau mau meeting di BINUS, silakan gitu ya. Kalau tadi pertanyaannya kurikulumnya ada di mana? Ada di beberapa lokasi sebenarnya gitu. Pertama di BINUS itu punya Corporate Learning Department gitu ya, BINUS Corporate Learning Department. Itu kita sudah suntikan gitu dari kewakil rektoran saya itu sudah menyuntikan beberapa modul terkait dengan open science dan komponen-komponennya itu tadi ya, itu satu gitu. Dan kita latihkan secara rutin, ada workshop-workshop rutin kepada para dosen dan para mahasiswa gitu. Nah untuk mahasiswa kita suntikan kita sebut sebagai magang penelitian. Jadi di BINUS itu ada untuk student itu ada research fellowship track disebutnya. Kita ada 6 track tapi yang bicara soal open science itu disebutnya research fellowship track. Jadi para research fellow yang mahasiswa ini kemudian memperoleh exposure open science itu melalui pelatihan dari Corporate Learning Directorate. Kemudian yang kedua, kurikulum itu masuk ke skripsi Mbak Fitri ya. Skripsi yang 6 SKS di BINUS University itu di beberapa department, salah satunya department saya sendiri yaitu psychology, itu sudah mandatory untuk open data, kemudian contributorship statement dan upload data mentah ke repository open data tadi gitu ya. Jadi itu udah sifatnya mandatory, artinya mahasiswa tidak bisa lanjut sidang kalau tidak ada itu begitu ya. Nah itu yang saya sebut pendekatan struktural kadang-kadang perlu juga gitu ya. Nah itu kemudian kurikulum yang ketiga kita juga di mata kuliah research method sebenarnya. Walaupun belum semua tetapi beberapa prodi itu sudah mengadopsi pembahasan ya soal open science ini supaya nanti mereka pada saat skripsi tadi udah ready dan nggak bertanya kenapa harus begini, kenapa harus begitu ya. Jadi mereka sudah membangun kesadaran sejak itu. Dan kita skripsi itu sekarang sudah sebagian kecil itu kita eksposisikan begitu ya, expo ada pameran di kampus-kampus kita di Bekasi, di Semarang, di Malang gitu ya. Kita ada beberapa kampus BINUS University, exponya itu turut mengkampanyekan open science itu begitu ya. Jadi misalnya data mentahnya itu bisa di-scan melalui QR code, kemudian bahasa populer dari skripsi tersebut dibikinkan video dan publik bisa scan QR code itu untuk mendengarkan pembahasan tentang skripsi itu melalui YouTube misalnya begitu. Jadi senang sekali Mbak Fitri begitu, boleh nanti kita diskusi habis ini ya. Oke. Kemudian Mbak Darika tadi ya dari Universitas Indonesia AI as Knowledge ya, AI Journal ya Mbak Darika tadi ya nyebutnya ya, betul ya AI Journal ya. Iya menarik Mbak Darika, kami sendiri di BINUS University lagi mengkampanyekan jenis tulisan yang disebut sebagai data paper begitu ya. Data paper di mana salah satunya itu adalah data-data yang mungkin sifatnya simulasi juga bisa di-generate lewat
generative AI juga, kemudian dipublikasikan di sana gitu. Bagaimana kita tahu kan data paper ini kan strukturnya tidak seperti artikel konvensional yang IMRAD ya, Introduction, Method, Result, and Discussion gitu. Nah kita coba manfaatkan mungkin AI itu tadi untuk bisa menghasilkan publikasi dalam bentuk data paper, sehingga tadi yang disebut AI as knowledge tadi yang disebut Mbak Darika juga bisa terjadi. Ya, mungkin nanti kita bisa komunikasi lebih lanjut, Mbak Darika. Senang jika kita bisa men-leverage ya, penggunaan AI tidak hanya sebagai alat, tadi poinnya seperti itu ya, tapi turut menghasilkan pengetahuan gitu. Saya kira itu, terima kasih. Baik, terima kasih. Ternyata seru juga ya pembicaraan kita, makin siang makin seru. Terima kasih, kita tepuk tangan dulu buat para panelis kita, Bapak dan Ibu semua.